Ya, di tengah meningkatnya tren digitalisasi, ternyata Bitcoin dan mata uang kripto bukan satu-satunya yang mendulang popularitas dan cuan loh. Nah, ada nih non-fungible token atau NFT yang belakangan ini semakin hits, bahkan ramai banget ya diborong mulai dari artis, CEO, bahkan hingga pejabat negara. Nah, selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam para pesohor cuan dari NFT. Kita akan lihat di slide yang pertama, kita akan lihat dulu nih ya yang sempat viral, pasti Anda juga sudah dengar dan juga membuat Anda jadinya ingin buru-buru berganti profesi ya. Ada nih seorang pria atau mahasiswa yang berusia 22 tahun asal Semarang bernama Gozali yang menjual NFT di platform OpenSea dengan nama Gozali Everyday. Gak main-main loh, pendapatan bisnis NFT milik Gozali ini mencapai valuasi 12,6 miliar rupiah. Nah, satu foto selfie Gozali dijual di harga Rp45.000 per foto atau sekitar 0,0001 Ethereum atau ETH. Nah, dengan cuan yang diraup belasan miliar rupiah cuma dari satu selfie ini, pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya sebetulnya apa sih itu NFT? Mengapa sih begitu mahal? Kita akan lihat di slide berikutnya. Yup, non-fungible token atau NFT adalah salah satu aset investasi yang termasuk ke dalam hal mata uang kripto. Nah, lebih rinci lagi, NFT sendiri ini adalah aset digital yang bisa kita gunakan sebagai bukti kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan mata uang kripto. Dan karya yang dapat dijadikan aset digital ini meliputi berbagai banyak hal seperti karya seni, kemudian video klip, musik, game, dan bahkan banyak lagi. Nah, berbicara terkait dengan sejarahnya, NFT ini mulai dikenal pada tahun 2017 sebetulnya saat gen NFT yaitu CryptoKitties diluncurkan. Nah, di situ penggunanya ini bisa bermain game dengan basis blockchain Ethereum, di mana mereka ini bisa mengadopsi, memelihara, kemudian memperdagangkan kucing peliharaan secara virtual. Namun balik lagi nih, NFT ini bisa dikatakan sebagai sebuah aset secara digital. Tidak ada fisik ya, jadi bagaimana sih sebetulnya jual belinya ini? Nah, kita lihat di sini sebetulnya kode sebenarnya nggak susah-susah amat gitu ya. Pertama, Anda harus lakukan tentunya memilih pasar NFT yang paling tepat. Karena sebetulnya ada banyak banget nih pasar NFT yang menawarkan spesialisasi jenis aset digital tertentu. Dan salah satu yang menawarkan pasar NFT terbesar dan beragam saat ini adalah OpenSea. Nah, jika sudah menentukan pasar NFT yang akan Anda gunakan, kemudian tautkan dengan dompet cryptocurrency yang mendukung yang biasanya digunakan adalah ETH atau Ethereum di sini. Nah, kemudian Anda diberikan pilihan nih untuk mendaftarkan NFT untuk dijual di pasar. Berbagai macam karya seni bisa Anda jual ya seperti yang tadi kita sudah bahas dan Anda bisa memberikan informasi detailnya nih mengenai transaksi seperti harga, kemudian batas waktu lelang dan mata uang kripto yang bisa digunakan untuk membayar. Kalau sudah selesai mengurus informasi pendaftaran NFT yang dijual, aset digital Anda akan tersedia untuk dibeli di pasar dan marketing time dan ini dia yang pastinya perlu gencar promosi barang jualan Anda ya dan pertanyaan selanjutnya tentunya kenapa sih NFT mahal? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, kita akan lihat dulu ini adalah salah satu aset NFT yang bisa dijual dengan harga fantastis. NFT bernama Testing Testing 123 ini merupakan tulisan tangan milik CEO FTX, Sam Bankman-Fried yang dihargai senilai 3,9 miliar rupiah. Jadi bisa dibayangkan ya tulisan tangannya ini dihargai 3,9 miliar. Untuk Anda yang penasaran, apa sih yang menyebabkan harga NFT begitu tinggi? Kita akan lihat bersama. Nah, pertama tentunya proses pembuatannya, di mana proses untuk bisa menghasilkan karya seni mulai dari mencari ide, kemudian mempresentasikannya sebagai karya, ini bisa menghabiskan waktu yang tentunya tidak sebentar. Bisa berbulan-bulan bahkan tahunan loh. Jadi inilah yang membuat karya seni tersebut bisa dikatakan mahal. Yang kedua, ketika karya seni atau barang sudah terjual sebagai NFT nih, maka akan terdapat nomor kode unik yang tidak bisa diduplikasi oleh siapapun dari pihak manapun. Hal inilah yang bisa menjaga pastinya agar tidak ada yang namanya barang KW atau tiruan dari NFT ini. Kemudian ada juga terkait dengan sumbangsi dari popularitas seniman atau orang yang menjadikan harga NFT tersebut menjadi mahal. Misalkan nih karya-karya yang dihasilkan oleh artis ternama atau juga sosok yang berpengaruh gitu ya. Pastinya ini akan buat NFT tersebut jadi bertambah value-nya. Keempat itu yang pastinya kualitas. Tentunya kualitas karya ini juga menjadi penentu harga NFT yang sangat mahal.
Hal ini juga berkaitan erat dengan yang tadi sudah kita bahas, proses yang panjang dibutuhkan saat membuat karya seni juga menambah value-nya. Oleh karena itu, semakin NFT atau karya seni kripto memiliki value, maka tentunya akan semakin tinggi pula harga jualnya. Nah, dengan maraknya NFT saat ini, banyak juga loh success story juga. Salah satunya adalah Mas Gozali tadi. Wah, ternyata semakin banyak ya peminat dari aset digital ini yang membuat penjualannya meningkat tajam secara global. Nah, kita akan lihat di slide berikut ya seperti apa datanya. Ya, di mana kalau kita lihat di sini berdasarkan data dari DeppRadar, di mana volume penjualan NFT di kuartal 1 2021 saja ini 1,2 miliar dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 17 triliun rupiah. Kemudian di kuartal berikutnya semakin meningkat 1,3 miliar dolar dan kemudian di kuartal 3 2021 melonjak menjadi 10,7 miliar dolar atau kalau dirupiahkan nih sebanyak 152,3 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat di sini dari segi pasar NFT terbesar ini diduduki oleh OpenSea di mana penjualannya saja di tahun 2021 ini mencapai 3,4 miliar dolar atau 48,4 triliun rupiah. Ini pun yang dipakai oleh Gozali Everyday ya. Kita akan lihat di slide berikutnya lagi nih. Nah, sebelum NFT makin ngehits gitu ya setelah kehadiran Gozali, sebetulnya beberapa artis dan tokoh di Indonesia juga sudah ikut tren NFT loh dengan keunggulannya masing-masing. Di antaranya kita lihat di sini ada pengusaha sekaligus penulis buku kenamaan Denny Januar Ali atau Denny JA, di mana pada April 2021 lalu ia menjual lukisan tentang dirinya yang berjudul A Portrait of Denny JA 40 Years in the World of Ideas. Jadi bukan hanya sekedar gambar digital, lukisan yang menyerupai wajah Denny JA ini dirancang berdasarkan 102 sampul buku karya Denny JA yang ia tulis selama 40 tahun berkarya. Nah, adapun pelukisnya adalah Galem Zulkifli. Dan dalam hitungan hari saja ia berhasil menjual hingga 27,5 WETH atau sekitar 1 miliar rupiah. Berikutnya ada juga nih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum lama ini ia membantu menjual karya lukisan milik salah satu seniman yang biasa berkarya di Jalan Braga, Bandung di platform OpenSea. Nah, lukisan tersebut berhasil terjual seharga 0,09 ETH atau sekitar 4,2 juta rupiah. Menariknya, Kang Emil dikabarkan berencana untuk membuat akun gitu ya di salah satu platform NFT demi menjual berbagai karya digital para seniman di Jawa Barat secara kolektif. Dan yang terbaru nih adalah komposer sekaligus pianis klasik asal Indonesia ada Ananda Soekarlan, di mana baru-baru ini ia menjadi musisi klasik pertama Asia yang mendaftarkan karyanya sebagai NFT. Nah, Ananda Soekarlan ini melelang dua karya pianonya sebagai NFT yaitu piano solo versi variasi Pergi Belajar dari Ibu Sud dan juga Rapsodi Nusantara nomor 35. Dan kedua NFT tersebut ini dibeli oleh pengusaha tajir Indonesia yaitu Edwin Suryajaya dan juga Hilmi Pandigoro sebesar 61.000 dolar atau sekitar 1 miliar rupiah. Wow, luar biasa sekali ya cuan dari NFT ini. Dan itu dia tadi, seperti apa sih gambaran aset digital NFT yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Apakah NFT ini akan menjadi the next big thing di negara kita? Nanti kita akan nantikan bersama.